SCP-5126 yang dikenal dengan sebutan Eat Your Mattress ini mempunyai efek yang bisa dikatakan sedikit horor ya. Namun horor di sini bukan berkaitan dengan hantu ataupun setan-setanan, tapi lebih ke arah virus yang bisa membuat korbannya ini makan kasur. Nah, makan kasur di sini bukan hanya sekedar sebuah istilah, tapi benar-benar memakan kasur. Dan siapa sangka ternyata penularan dari SCP yang satu ini hanya lewat penglihatan. Mungkin sudah banyak yang bertanya-tanya ya, bagaimana sebenarnya efek dari SCP atau anomali yang satu ini? Kalau begitu, daripada kalian pada penasaran, langsung aja kita ikutin kisah berikut ini. Thanks to Dr. Bob for this video. Manajer toko sudah pernah melihat berbagai macam pelanggan aneh, tapi kali ini benar-benar di luar nalar. Jadi dari kaca jendela tampak segerombolan orang berlarian menuju toko. Mereka bahkan memenuhi jalanan, malah terlihat lebih mirip seperti hewan buas yang terinfeksi rabies daripada manusia. Dengan suara erangan dari mulut yang berbusa, mereka terus berebutan menuju pintu toko. Sampai-sampai ada yang terjatuh dan akhirnya terinjak-injak. Tubuh mereka pun menggeliat-geliat di tanah seperti cacing kepanasan, menggerang dan meracau tidak jelas. Kemudian sisanya melompat seperti seorang atlet yang tengah berusaha melewati rintangan. Kecepatannya luar biasa, tapi entah kenapa tidak terlihat anggun sama sekali. Bagi para staf di dalam toko, mereka malah terlihat seperti sekawanan zombie. Semuanya tampak telah terinfeksi oleh semacam virus yang membuat mereka menjadi sangat kelaparan. Ya ampun, ini benar-benar gila, salah seorang dari mereka bergumam. Kupikir diskon besar-besaran sudah berakhir beberapa hari yang lalu, kata rekannya. Selamat datang di Mattress Madness Megastore. Kami harap pengunjung bisa mengantri dengan tertib, katanya. Namun, hanya dalam beberapa detik saja, semua staf tersebut sudah menghilang di tengah kebisingan gerombolan pengunjung yang menggila dan mulai masuk ke dalam toko. Mereka benar-benar tidak waras. Hal itu terlihat jelas bahkan dari jarak jauh sekalipun. Di sudut toko, sang manajer hanya bisa menyaksikan para anggotanya didorong dengan kasar. Mereka bernasib malang karena berdiri terlalu dekat dengan pintu masuk. Ketika salah seorang dari gerombolan tersebut mendekat, manajer memperhatikan mata mereka, dan ternyata kedua mata mereka tertutup rapat. Entah bagaimana caranya mereka bisa berdiri tegak bahkan berlari dengan bebas, padahal matanya dalam keadaan tertutup. Lagi pula mata mereka tidak tampak tertutup alami, malah seperti sedang tertutup dengan paksa. Dengan kata lain, seolah-olah mereka sedang tertidur atau sleepwalking. Ini adalah situasi yang benar-benar mencengangkan. Ini pertama kalinya terjadi di pagi hari, tepat saat jam buka. Segerombolan pelanggan berlari dalam keadaan tidur, menerobos masuk ke Mattress Madness Megastore. Mereka menggila dan melawan para staf toko, seolah-olah masih terjaga dan sadar dengan apa yang sedang mereka lakukan. Dan yang lebih anehnya lagi, orang-orang ini tidak datang untuk mendapatkan diskon tinggi saat membeli furniture untuk kamar tidur mereka. Sang manajer toko menatap ngeri. Ternyata gerombolan yang datang ke Mattress Megastore ini adalah untuk sarapan. Dia memperhatikan seorang wanita tua yang sedang mengacak-acak kasur ukuran cashmere pillow top California King yang mewah, kemudian memakannya dengan mata masih terpejam. Jadi dia tidak menggigit sedikit demi sedikit, bahkan tidak berusaha untuk merobek-robeknya dan kemudian dikunyah seperti permen kapas. Cara makannya jauh lebih mengerikan. Wanita tua itu menelan kasur secara utuh. Sang manajer toko merasa darahnya hampir membeku saat melihat mulut wanita tersebut melebar secara tidak wajar. Tampak seperti ular yang sedang berusaha menelan mangsanya. Namun berbeda dengan yang ada di dalam film dokumenter alam, kali ini ularnya adalah sesosok manusia dan makanannya adalah tempat tidur mewah yang seringkali dijadikan furniture menarik di kamar-kamar milik orang kaya. Pemandangan yang benar-benar membingungkan sekaligus mengerikan ini terjadi di setiap sudut Mattress Madness Megastore. Orang-orang itu terus melahap seluruh kasur katun Mesir. Beberapa orang bahkan telah selesai melahap makanan utamanya dan mulai beralih ke bantal-bantal ataupun guling-guling yang ada di sana. Cara makannya pun hampir sama. Beberapa orang staf toko yang cukup berani mencoba mengintervensi, tapi tetap tidak berhasil membangunkan para pembeli yang berjalan sambil tidur tersebut. Tidak peduli seberapa keras usaha mereka untuk mencengkram bahu dan mengguncang-guncang tubuhnya, tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk melahap kasur dan mengunyah-ngunyah bantal. Hal yang lebih menakutkan mulai memenuhi kepala sang manajer toko saat ini, yaitu tentang ruang stok. Di ruangan yang paling belakang toko ini, yang pintunya bertuliskan tanda khusus karyawan, terdapat begitu banyak
banyak rak berisikan unit-unit baru. The Mattress Madness Megastore adalah outlet yang sangat besar. Itu artinya ada begitu banyak persediaan untuk menggantikan kasur atau tempat tidur yang sudah terjual. Dan lebih banyak kasur berarti lebih banyak makanan untuk gerombolan orang-orang gila ini. Awalnya, sang manajer toko merasa khawatir kalau orang-orang gila ini akan segera beralih memakan daging manusia. Namun, beberapa saat kemudian, dia tak lagi menghiraukan rasa khawatir itu. Sang manajer buru-buru berlari ke seluruh penjuru toko, mengumpulkan sebanyak mungkin staf yang masih hidup, dan mendesak mereka untuk membantunya mempertahankan ruang stok. Beberapa orang sudah lebih dulu meninggalkan tugasnya, merobek tanda nama dan seragam kerja milik mereka, kemudian bergegas meninggalkan toko. Mereka tidak rela mati hanya demi gaji $7,25 per jamnya. The Mattress Madness Megastore memiliki asuransi yang akan menanggung kerugian akan stok yang rusak akibat ulah para pelanggan yang gila ini. Namun, sang manajer mendesak mereka untuk tetap bertahan. Karena katanya, asuransi toko hanya menanggung stok yang rusak dalam perjalanan, bukan kasur yang dimakan oleh orang-orang gila yang kelaparan. Beberapa orang staf toko memutuskan untuk mengikuti arahannya. Mereka memanfaatkan keputusasaan manajer untuk meminta kenaikan gaji dan hari libur tambahan sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam menghadapi para karnivora kasur ini. Merasa kekuatan untuk perlawanan sudah cukup, sang manajer memerintahkan karyawan yang tersisa untuk bergegas menuju pintu belakang toko. Tetapi beberapa orang pemakan kasur mendengar pergerakan mereka. Para staf pun menghentikan langkah. Jika terus berlari ke ruang stok, akan berisiko dikejar oleh pelanggan yang lapar tersebut. Mereka membutuhkan seseorang untuk mengalihkan perhatian. Seseorang yang akan menjadi tumbal untuk membuat gerombolan itu sedikit lengah. Kemudian, dengan ekspresi serius, sang manajer toko menyadari apa yang harus dia lakukan. Dia harus rela mempertaruhkan nyawa demi memenangkan pertarungan ini. Pria itu pun melompat ke atas tumpukan kasur tebal, lalu mulai berteriak memecah kerumunan pelanggan. "Hei, lihat ke arahku," katanya dengan suara lantang. "Aku akan mengumumkan bahwa semua kasur ini diskon 50% selama 5 menit ke depan." Kerumunan itu pun menjadi lebih gila. Mereka semua bersemangat untuk memakan kasur empuk tempat sang manajer toko berdiri. Para staf segera melarikan diri ke arah berlawanan, bergegas masuk ke dalam ruang stok. Sementara itu, sang manajer menjemput ajalnya dengan cara yang sangat mengerikan. Pelanggan yang gila melahap semua kasur yang tersisa di depan mata mereka. Sebenarnya, apa sih yang membuat hal mengerikan seperti ini bisa terjadi? Apakah ada seseorang atau sesuatu yang menghasut para pelanggan untuk melakukan aksi bunuh diri massal yang belum pernah terjadi sebelumnya? Pengunyahan tempat tidur yang dikombinasikan dengan pembantaian. Ternyata penyebabnya hanyalah sebuah gambar yang tampak tidak berbahaya. Gambar itu diposting secara online hingga membuat lebih dari 7.000 orang berubah menjadi pemakan kasur. Jadi, tanggal 3 Desember 2020, tepat sehari sebelum peristiwa gila yang terjadi di Mattress Madness Megastore, seorang mahasiswa yang baru saja pulang dari kampusnya, dan seperti biasa dia menelusuri berbagai forum internet untuk mencari hal-hal yang lucu yang dapat menghibur. Pemuda tersebut memang selalu santai dan suka menunda-nunda pekerjaan. Dia membiarkan dirinya terkubur di bawah tumpukan tugas yang benar-benar sudah menggunung. Padahal batas waktu deadline-nya sudah sangat dekat. Tapi pemuda itu tidak peduli, dia berpikir masih bisa melakukannya besok. Menurutnya masih tersisa banyak waktu dan tidak ada salahnya untuk bersantai sejenak dan melakukan hal-hal yang menurutnya menyenangkan. Namun, setelah cukup lama berselancar di media sosial, dia sama sekali tidak menemukan hal yang lucu dan menyenangkan. Sudah berjam-jam sejak dia duduk di depan layar monitor, bahkan jari jemari tangannya sudah mulai lelah memutar roda gulir mouse. Postingan di media sosial semuanya sama, tidak lebih dari sekedar kabar-kabar bencana atau hal-hal suram lainnya. Meskipun dia sudah mencari di mana-mana, tetap saja tidak ada sesuatu yang lucu dan menghibur yang dapat meringankan mimpi buruknya walau hanya 1 detik. Justru yang muncul adalah postingan-postingan pemicu kecemasan tentang keadaan dunia atau artikel-artikel berita yang diposting ulang, hanya memperburuk keadaan. Ya, begitulah. Hingga akhirnya, sebuah notifikasi muncul di kotak masuknya. Itu adalah salah seorang teman kuliahnya yang tinggal di asrama depan kampus. Mereka berdua memang sering saling bertukar link dan meme-meme lucu melalui inbox. Bahkan kadang-kadang sambil menjalani mata kuliah penting sekalipun. Jadi, pemuda itu pun dengan cepat membuka pesan dari temannya. Dia senang akhirnya ada sesuatu yang bisa membantu menghilangkan kebosanan yang memenuhi kepalanya selama beberapa jam belakangan. Dan benar saja, pesan itu benar-benar
benar dari temannya tersebut. Isinya hanya sebuah hyperlink berwarna biru tanpa ada keterangan tambahan di bawahnya. Tidak ada informasi yang menerangkan itu situs apa dan mengapa temannya bersusah payah mengirimkan link tersebut. Mereka sudah lama tidak membutuhkan penjelasan atas setiap meme-meme lucu yang dikirimkan satu sama lain. Tautan pun dialihkan ke browser internet yang sudah dikenal sebagai subreddit meme mahasiswa, Deep Fried Memes. Melihat apa yang tertulis di hyperlink sudah cukup untuk memicu antusiasme pemuda tersebut. Rasanya seperti pulang ke rumah, kembali ke tempat yang begitu hangat dan nyaman. Di sana semua orang tahu namanya dan mereka senang ketika dia datang. Dan yang pasti di tempat itu dia akan menemukan sesuatu yang menyenangkan dan menghibur. Deep Fried Memes biasanya merupakan sebuah gambar yang diedit sedemikian rupa. Kemudian sejumlah filter yang berbeda-beda ditambahkan ke dalamnya. Kontrasnya ditingkatkan. Gambarnya menjadi terlalu jenuh dan terdistorsi. Sampai pada titik di mana warnanya menjadi tidak wajar dan seperti berbintik-bintik berantakan. Itu adalah salah satu subgenre postingan lucu favorit para mahasiswa. Ketika membuka tautan yang dikirimkan oleh temannya, muncul salah satu Deep Fried Memes yang menatap ke arahnya. Gambar seorang pria berambut panjang yang menggunakan pakaian gelap. Mungkin dia ini salah satu penggemar musik heavy metal. Di depannya ada sebuah meja dengan papan catur yang tertata rapi di atasnya. Pion-pion papan catur tersebut tersusun sedemikian rupa sehingga menempatkan pria metal dalam posisi skakmat. Siapa lawannya? Tepat di depannya di seberang meja ada mangkuk berisi air dan seekor ikan mas yang berenang tanpa tujuan di dalamnya. Dan yang terpenting, inti dari mahakarya ini adalah sepenggal teks yang tampaknya dipotong dan ditempelkan dari berbagai tempat berbeda-beda. Terlihat dari font dan gaya penulisannya yang tidak beraturan. Kata-kata tersebut telah dirangkai menjadi sebuah kalimat yang berbunyi, "Ceritakan rahasiamu, ikan." Spontan tawa pemuda itu pun meledak memenuhi ruangan. Seolah-olah doanya untuk meminta hiburan lucu akhirnya dapat terkabulkan. Di tengah-tengah tugas kuliah yang menumpuk, temannya tiba-tiba muncul membawakan Deep Fried Memes yang sempurna. Namun peningkatan kadar serotonin hanya sesaat dan dengan cepat kembali mereda. Pemuda itu pun tahu bagaimana hal ini bekerja. Harus timbal balik, saling memberikan memes, seperti bertukar-tukar kartu di taman bermain saat masa kecil dulu. Maka dia pun harus menelusuri subreddit untuk menemukan meme terbaik yang layak dikirimkan pada temannya. Dia mengklik filter pencarian, menyortir hasil dari postingan teratas sepanjang waktu ke postingan terbaru hari itu. Ini masih segar, masih terasa hangat saat ditekan, seolah baru saja diangkat dari penggorengan. Semakin baru memesnya, semakin rendah kemungkinan temannya sudah melihat. Terus scroll ke bawah. Pemuda itu menemukan beberapa gambar mengecewakan yang tidak layak berada di kanal subreddit Deep Fried Meme. Mereka lebih cocok untuk diposting ke ruangan cringe. Tapi kemudian akhirnya muncul Deep Fried Memes yang luar biasa. Begitu renyah, coklat keemasan, dimasak dengan sempurna dan layak untuk dikirim kembali ke temannya. Gambar yang terdistorsi itu adalah sebuah foto tempat tidur berukuran king size. Rangkanya tampak terbuat dari kayu yang dipoles, meskipun tidak mudah untuk mengetahuinya. Gambar tersebut sengaja dibuat menjadi begitu kasar. Siapapun yang mengedit meme ini, dia pasti sudah sangat ahli dalam bidangnya. Dia benar-benar paham tentang humor absurd dan aneh yang dikembangkan oleh para mahasiswa. Label di atas kasur hanya bertuliskan king size, dan meme tersebut diberi caption dalam format teks atas dan teks bawah klasik. Pesta yang cocok untuk seorang raja. Kemudian kata-kata berikutnya dengan sedikit sentuhan humor membuat meme ini layak mencapai standar tinggi mahasiswa tersebut. Kata-kata yang diringkas dengan begitu sempurna hanya menjadi 3 kata. Eat your mattress. Makan saja kasurmu. Pemuda itu kembali meledak dalam tawa yang tak terkendali, sampai-sampai air mata mulai mengalir di wajahnya. Perutnya juga terasa hampir meledak saking lucunya postingan meme yang dia temukan. Sambil terus tertawa cekikikan yang membuat tubuhnya terguncang-guncang seperti gempa bumi, dia menyalin tautan meme Eat Your Mattress tersebut ke dalam pesan, lalu menekan tombol kirim untuk berbagi kegembiraan dengan temannya. Sayangnya, pemuda itu tidak sadar kalau dia baru saja mengutuk temannya untuk mengalami sebuah nasib yang sangat buruk, sama seperti yang akan segera dialami oleh dirinya sendiri beberapa saat kemudian. Begitu dia tertidur, hal mengerikan itu pun terjadi, dan ternyata korbannya bukan hanya mereka berdua.
kedua. Postingan tersebut menyebar, baik dikirim secara langsung dari satu orang ke orang lain, atau dilihat ketika menjelajahi subreddit Deep Fried Meme. Semua yang melihat foto Eat Your Mattress akan terdampak. Padahal tidak semua orang menganggapnya lucu. Mereka bahkan tidak diharuskan untuk membagikan atau menyebarkan pada orang lain. Asalkan mereka melihat meme tersebut, itu saja sudah cukup. Esok harinya, sekitar 7.000 orang di seluruh dunia telah melihat meme tersebut. Dan hal itu mempengaruhi mereka semua dengan cara yang sama. Seolah-olah ada arahan atau perintah yang tertanam di alam bawah sadar mereka. Perintah yang mereka lakukan bahkan tanpa disadari. Beberapa jam berlalu sejak tragedi mengerikan yang terjadi di Mattress Madness Megastore. Sekarang SCP Foundation telah mengambil alih tempat tersebut. Beberapa orang petugas menjaga beberapa blok dengan ketat. Mereka mengatakan kalau sedang ada kebocoran gas yang berbahaya. Hal ini cukup untuk menjauhkan para warga sipil dan pers tanpa mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Namun, bagi para personel Foundation, masih ada begitu banyak hal yang harus dijawab secepatnya. Dua anggota tim pembersihan sedang meninjau rekaman keamanan toko. Mereka bingung dengan pemandangan yang begitu kacau yang terjadi di sana saat pagi hari. Di layar, tampak para pelanggan yang hiruk-pikuk memakan seluruh kasur dan juga bantal. Mulut mereka merentang dengan sangat lebar dan menelannya secara utuh. Mereka juga menyaksikan manajer toko melakukan pengorbanan yang begitu mulia untuk mengalihkan perhatian gerombolan pelanggan sehingga para karyawannya dapat bergegas menuju ruang stok. Tapi untungnya, sang manajer baik-baik saja. Setelah gerombolan itu selesai makan semua kasur di ruang utama, mereka mulai bergerak menuju ruang stok bagian belakang toko. Di sana, para karyawan telah menumpuk begitu banyak kasur yang masih terbungkus plastik untuk menghalangi pintu. Saat SCP Foundation tiba di sana, para pelanggan sudah memaksa masuk ke ruang stok tersebut. Bahkan sudah melahap sekitar setengah dari kasur yang ada. Karyawan yang kelelahan pun masih berusaha membangunkan mereka dari kondisi tidur sambil berjalan. Foundation memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam kejadian tersebut segera diberikan suntikan amnestik yang dapat menghapus ingatan jangka pendek mereka. Pekerjaan selanjutnya adalah mencoba melacak sumber dari wabah makan kasur yang belum pernah terjadi di dunia ini sebelumnya. Karena mereka memang ahli dalam hal-hal anomali, tidak butuh waktu lama bagi Foundation untuk menemukannya. Setelah mengkonfirmasi bahwa ini bukanlah sebuah anomali viral, tugas mereka selanjutnya adalah menyelidiki kemungkinan adanya penyebab memetika. Dan tentu saja faktor utama begitu cepat muncul dengan sendirinya. Jadi, orang-orang yang menyerang Mattress Madness Megastore dan semua subjek yang terlibat dalam tindakan memakan kasur yang terjadi di seluruh dunia, mereka memiliki satu kesamaan. Mereka semua telah diekspos oleh beberapa postingan Eat Your Mattress di subreddit Deep Fried Memes. Butuh beberapa kali penyaringan dari pihak Foundation untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Apalagi meme yang dimaksud ini cukup mirip dengan beberapa meme lain yang diposting di subreddit tersebut. Akibatnya, software pendeteksi online milik Foundation, Webcrawlers, awalnya gagal melacak meme Eat Your Mattress sebagai gambar anomali. Kemudian, saat mereka berhasil, meme itu pun ditetapkan sebagai SCP-5126. Setelah penyebabnya ditetapkan, potongan-potongan itu mulai dicocokkan satu sama lain. Para peneliti Foundation segera menyadari apa yang telah dilakukan oleh gambar meme tersebut. Awalnya, hal ini sempat terlewatkan karena efeknya hanya terjadi setelah subjek tertidur. Pemuda mahasiswa tadi adalah salah satu subjek yang mengalaminya. Dia tertidur di kursi gaming miliknya hingga melewati tengah malam. Berapa jam setelah dia pertama kali melihat SCP-5126. Sambil tertidur lelap, tanpa bangun sedikit pun, dia mulai mencari kasur yang terletak di atas dipan kecil di sudut kamar asramanya. Dia dan semua subjek lain yang telah melihat SCP-5126 segera memakan kasur mereka, termasuk bantal, guling, dan bahkan boneka yang empuk. Tubuh mereka meregang secara tidak wajar untuk menelan makanan, kemudian kembali ke ukuran normal setelah semuanya selesai. Ketika membuka mata, para subjek tetap tidak sadar kalau mereka baru saja memakan kasur. Foundation masih merasa bingung karena ada satu pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap ratusan pelanggan di Mattress Madness Megastore mengungkapkan bahwa kasur yang dikonsumsi tidak dicerna seperti makanan-makanan biasanya, namun bisa dikatakan menghilang tanpa bekas. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan baru, kemana perginya semua kasur yang telah dimakan? Ya, Foundation dengan cepat melakukan penelitian untuk mencari jawabannya. Mereka memasang alat pelacak di dalam sel personel kelas D dan mengeksposnya ke SCP-5126. Benar saja, meme itu menunjukkan efeknya. Setelah tertidur pulas, dia memakan kasurnya. Eksperimen berjalan sesuai dengan rencana Foundation. Sekarang mereka dapat mengikuti sinyal dari alat pelacak yang dapat menemukan di mana kasur-kasur yang menghilang itu berada. Jadi setelah
Setelah beberapa kali menyisir permukaan bumi, satelit menemukan sinyal yang berasal dari lokasi terpencil di negara bagian Montana. MTF Sigma 16 siap berangkat ke lokasi. Mobile Task Force ini beroperasi dengan kode Slumber Party. Mereka lah yang akan menyelidikinya. Tim ini menemukan sebuah bangunan besar yang mirip kastil abad pertengahan, tapi dibangun menggunakan kasur dan bantal, tepat seperti benteng bantal utama. Bangunan ini bahkan memiliki pilar-pilar ala kastil bersejarah dan semuanya terbuat dari begitu banyak bantal. Tim Slumber Party memasuki benteng dan segera mengetahui bahwa struktur bangunan tersebut merekonstruksi dirinya sendiri secara otomatis. Sigma 3 menendang tumpukan bantal yang disusun menyerupai patung, dan ajaibnya benda itu kembali tersusun dengan rapi setelah runtuh. Tim tersebut menjelajah lebih jauh ke dalam benteng hingga akhirnya bertemu dengan entitas humanoid yang terbuat dari bantal. Entitas itu pun mengayunkan lengan bantalnya ke arah Sigma 1, tapi dia bisa mengelak dengan mudah. Senjata api pun diarahkan dan mulai menembak. Segumpal bulu menyembur keluar dari entitas tersebut, tapi itu tidak bisa menghentikannya. Beberapa tembakan ditambahkan dan tidak menghasilkan apa-apa, bahkan taser pun tidak efektif. Entitas bantal menunjukkan ketahanan fisik yang ekstrim terhadap kerusakan, tapi Sigma 2 punya ide. Dia mengambil bantal dari dinding dan menggunakannya untuk melempar entitas yang menyerang rekannya itu. Entitas itu pun ambruk menjadi tumpukan bantal di lantai. Dengan begitu, Mobile Task Force menemukan cara untuk melawan. Mereka semua mengambil bantal lalu menyerang makhluk anomali dengan cepat. Kemudian melanjutkan perjalanan menjelajahi kastil. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan sang raja. Ada seorang laki-laki yang duduk di atas tumpukan bantal. Dia mengenakan piyama dan terus memakan bulu dari bantal-bantal bermerek terkenal. Sarung-sarung bantal yang kosong bertebaran di sekelilingnya. Sambil mengabaikan bau menyengat, tim Slumber Party mencoba menginterogasinya. Pria itu mengaku sebagai raja bantal. Dia terobsesi dengan bantal sejak usia muda. Aroma dan tekstur bantal menginspirasinya untuk menciptakan sebuah kerajaan yang mewah, mahakarya kasur dan bantal. Tidak butuh waktu lama bagi The Slumber Party untuk menyadari bahwa pria ini sudah benar-benar gila. Mereka menanyainya tentang cara kerja SCP-5126, Memes Eat Your Mattress. Bagaimana meme itu bisa membuat orang menelan kasur secara utuh dan mengirimkannya ke kastil raja yang empuk ini. Bagaimana dan mengapa ini bisa terjadi? Sang raja pun menjelaskan bahwa membeli kasur tentunya butuh banyak uang. Jadi dia ingin membangun istana dan dia membutuhkan cara itu sebagai pengumpul bahan bangunan. Seperti yang terjadi selama ini, dia menawarkan kepada orang-orang yang terpengaruh oleh meme tersebut sebuah makanan lezat sebagai ganti tempat tidur mereka. Sebaliknya, dia juga mengumpulkan sumber daya untuk kerajaannya. Tiba-tiba saja, sang raja menentang tim Slumber Party untuk adu bantal karena mereka telah melacaknya. Raja mengambil bantal dengan satu tangan lalu menyerang tim Mobile Task Force yang bersenjata lengkap dan siap tempur itu. Hasilnya, dengan cepat dia dilumpuhkan oleh taser milik Sigma 1 dan jatuh ke lantai. Sang raja pun berhasil dikalahkan. Pria itu ditunjuk sebagai SCP-5126-A, King of Caution. Dia dipindahkan ke SCP Foundation dan dianalisis dan diamankan. Pengujian mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki sifat anomali apapun. Bahkan perut sang raja benar-benar harus dibersihkan karena banyaknya bulu-bulu bantal dan kapas yang dia makan. Foundation membongkar benteng bantal tersebut dan memindahkan semua komponen ke ruang penyimpanan. Dan untuk meme Eat Your Mattress itu sendiri, web crawler Foundation selalu mengawasi postingan lain dari gambar anomali tersebut. Gitu dia kisah dari SCP-5126 ini. Ternyata SCP yang satu ini berasal dari sesosok orang gila yang pengen banget punya sebuah kerajaan yang terbuat dari bantal. Nah, buat kalian yang suka banget nih ngelihat meme-meme lucu, lain kali harus lebih hati-hati, jangan sampai terpapar oleh SCP-5126 dan berujung makan kasur dan bantal. Sampai jumpa di kisah-kisah SCP unik dan menarik lainnya, jangan lupa klik subscribe.